berdasarkan babak kualifikasi yang dilakukan oleh cabang-cabang olahraga, di mana tuan rumah tidak ikut melakukan babak kualifikasi. Jadi yang dihitung adalah mereka-mereka atlet yang berasal dari luar Papua. Sehingga kuota itu yang lalu jumlahnya 6.496, Papua belum dihitung. Begitu sekarang diklarifikasi, mereka masukkan angka dengan tuan rumah 922, dengan sendirinya pasti akan lebih dari yang dulu. Tetapi kalau dihadapkan dengan kuota atlet non Papua, dari rencana 6.496 sekarang lebih kecil, hanya 6.144. Jadi kira-kira seperti itu. Memang saya sudah sampaikan kepada PB PON, karena itu akan tanggung jawab tentang pelayanan di sini, jumlah atlet serta jumlah official. Jadi saya katakan tidak akan pernah lebih dari kuota yang sudah kita tetapkan. Yang lalu 6.496, sekarang kurang dari jumlah itu. Kira-kira begitu ya. Apa saja Pak hasilnya dari kejadian ini? Ya, jadi saya bicara SEA dulu ya. SEA ini merupakan SEA yang ketiga. Pada PON-PON sebelumnya pada umumnya kita hanya lakukan SEA 2 kali. Tapi di sini kita lakukan 3 kali. Karena memang terkait dengan beberapa percepatan yang harus kita lakukan untuk mendorong agar PB PON sebagai tuan rumah penyelenggara lebih siap. Sehingga kita perlukan SEA 3 ini dilakukan. Kalau SEA 2 dulu sudah mencerminkan sesuatu yang siap, kami kira SEA 2 selesai. Tapi karena ini belum, maka kita akan dorong dengan kegiatan SEA 3. Substansi dari SEA 3 adalah finalisasi rencana penyelenggaraan PON menyangkut dengan bagaimana pelayanan terhadap calon tamu. Bagaimana pertandingannya, bagaimana jadwalnya, bagaimana peralatannya, bagaimana upacaranya yang terkait dengan KONI-KONI, bagaimana pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan kesehatan, kaitannya dengan penggunaan logo dan lain sebagainya, serta nanti hubungannya dengan masalah liaison officer dan lain sebagainya. Itu kemarin sudah dijelaskan, tapi masih ada beberapa yang perlu ditindaklanjuti. Saya katakan bahwa dengan selesainya SEA, tugas ini belum selesai. Sehingga buku panduan yang sekarang itu belum bisa dibawa pulang oleh KONI-KONI provinsi, segera finalisasi dan disusulkan untuk dikirimkan ke KONI-KONI provinsi. Karena itu buku panduan tentang pelayanan yang akan diberikan PB PON kepada KONI provinsi. Itu terkait dengan SEA. Sedangkan terkait dengan DRM itu adalah finalisasi tentang status atlet. Atlet itu ikut provinsi mana? Karena ada beberapa dinamika, umpamanya pindah dari satu provinsi ke provinsi lain. Pindahnya ini kan banyak faktor. Mungkin karena kerjanya, mungkin karena ikut orang tua, mungkin juga karena transfer. Yang tadinya ikut KONI, umpamanya Pontianak, KONI Kalimantan Barat, sekarang pindah menjadi ikut KONI Papua. Itu namanya transfer. Berikutnya kaitannya dengan permasalahan domisili. Sebagai contoh yang sangat-sangat mudah itu, atlet Jakarta ini kalau dipersyaratkan harus mempunyai KTP Jakarta. Kita tahu orang-orang Jakarta itu banyak yang tinggal di Bogor, banyak yang tinggal di Bekasi, banyak yang tinggal di Tangerang. Supaya tidak menimbulkan kekeliruan, maka kita harus verifikasi semua. Walaupun mereka KTP-nya itu Jawa Barat atau Banten, tapi dia diresmikan sebagai atlet Jakarta. Begitulah kira-kira beberapa hal yang terkait dengan masalah DRM. Jadi harapannya nanti begitu sekarang kalau Jakarta ada hubungannya dengan Banten, kita pertemukan, oke, Banten nggak ada masalah karena memang itu bukan atlet Banten, hanya tempat tinggalnya di Banten, silakan dipakai Jakarta. Oh, ini memang atlet Jogja, tetapi mereka sudah domisili di Bandung dari mulai tahun 2017 sampai sekarang. Masih ada beberapa kaitannya dengan Jogja dan Jawa Barat, maka ayo kita clearkan supaya Jogja dan Jawa Barat masing-masing bisa clear. Itulah kira-kira DRM yang kita lakukan ini.
Sehingga harapannya tindak lanjut dari DRM mereka teruskan kepada Pengprov yang masing-masing ada di provinsinya. Karena nanti KONI provinsinya tidak ngawal cabur per cabur. Yang ikut ofisialnya pasti dari Pengprov. Kalau Pengprovnya tidak paham dari hasil DRM, pada saat pertandingan nanti bisa aja dia mempermasalahkan itu. Nah ini kita harapkan tidak terjadi pada saat nanti mereka sudah sampai di venue. Itulah beberapa hal yang pokok ya saya kira untuk kita semua. Yang terakhir saya kira kita cermati untuk protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini merupakan suatu tuntutan kebutuhan kita bersama, bukan hanya untuk kita, awak kita sendiri, tapi untuk lingkungan kita. Artinya dipersyaratkan atau diwajibkan bagi mereka yang akan datang ke Papua untuk kontingen, atlet dan lain sebagainya sebelum berangkat disarankan untuk melakukan karantina 5 hari. Selesai itu mereka harus sudah vaksin, lulus PCR sebagai persyarat untuk berangkat ke sini. Setelah sampai di Papua, dari mulai kedatangan itu sudah dilakukan langkah-langkah pengecekan, kemudian suhunya dicek, dilakukan untuk sterilisasi bersih dan lain sebagainya. Dari situ masuk ke akomodasi, di akomodasi akan dilakukan karantina dengan pembatasan kontak dengan sesama, apalagi dengan kontak di luar dari rombongannya. Gerakan mereka hanya diizinkan untuk dari venue ke akomodasi atau dari akomodasi ke venue atau ke tempat latihan. Itulah kira-kira upaya-upaya yang dilakukan pada saat mereka sudah di sini. Apabila ditemukan ada hal-hal yang terkait dengan indikasi mungkin suhu panas dan lain sebagainya, pertama kali akan dilakukan tes antigen. Tapi begitu mereka antigennya reaktif, maka dilanjutkan dengan PCR. Begitu PCR-nya mereka positif, dengan sendirinya mereka akan diisolasi dan tidak bisa bertanding. Khusus untuk cabang olahraga yang ada hubungannya dengan body contact akan dilakukan tes antigen. Mudah-mudahan itu bisa oke untuk bertanding, tapi kalaupun menunjukkan hal-hal seperti yang saya katakan tadi, harus PCR-nya mereka positif umpamanya, maka mereka jelas tidak akan bertanding dan harus masuk isolasi. Pada saat nanti dia akan kembali, kita harapkan mereka ada tes PCR, tanggung jawab dari BPON agar mereka pada saat pulang tidak membawa bibit dari sini untuk keluar dari rumah. Kira-kira begitu ya. Itu hal-hal yang penting pada saat kita melakukan koordinasi khusus tadi untuk bidang kesehatan. Ya. Ya 7.066 itu kan lengkap dengan tuan rumah, ya kan, tuan rumah. Itu. Ya termasuk